berpikir saya ingin menjadi guru SD saja karena pondasi utama penanaman karakter itu ada di SD, Mbak. Jadi sekarang kan kita lebih berpihak pada murid ya. Jadi murid memiliki kesiapan apa, gaya belajar kesukaannya apa, harus kita fasilitasi sebagai guru. Nah, guru di sini harus kreatif. Walaupun itu kepada temannya, kakak kelasnya maupun adik kelasnya. Baik dengan guru, ketemu saja, Pak Eko, hai, gimana Pak? Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin, kali ini di program Tribun Topik, tapi kali ini spesial. Kenapa? Karena hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional 2023. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk para tenaga pendidik yang ada di tanah air. Terima kasih atas dedikasinya untuk anak negeri. Dan tentunya pada edisi spesial kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang istimewa sekali. Hari ini kita kedatangan salah satu guru yang hebat nih, yang ada di Jawa Tengah. Langsung saja kita akan kenalan, ada Bapak Eko Prasetyo Nur Utomo SPD. Beliau adalah guru SD Negeri Pendidikan Lor 01 sekaligus fasilitator daerah Tanoto Foundation. Langsung saja kita kenalan. Halo Pak Eko. Halo Mbak Eli. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Mbak, sehat dan semangat ini tentunya. Alhamdulillah sehat dan semangat. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Eko pada kesempatan ini, dan tentunya saya juga mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih atas dedikasinya untuk anak negeri. Pak, sibuk apa kalau Pak Eko akhir-akhir ini? Ya alhamdulillah akhir-akhir ini sibuknya kegiatan yang kedinasan Mbak. Jadi selain saya bertugas tupoksi saya menjadi guru, saya juga mendapat tugas tambahan dari dinas, yaitu adanya selain monitoring evaluasi di sekolah-sekolah yang ada kegiatan terkait dengan kedinasan, selain itu juga menjadi narasumber di setiap workshop atau pelatihan yang ada di sediakan dinas atau disiapkan dinas. Dan kebetulan yang terakhir ini Mbak, terakhir ini adalah momen yang paling baru saya alami ketika saya collab dengan dosen saya sendiri, dosen di UGRIS, mengajak saya kolaborasi untuk mengisi kegiatan workshop atau pelatihan guru menulis. Pesertanya semuanya 200 peserta dari Kabupaten Kendal. Wih, luar biasa sekali. Dulu jadi dosennya, sekarang jadi partnernya. Iya. Semoga kegiatannya berjalan sukses. Agenda-agenda selanjutnya, Pak Eko. Pak, saya penasaran, ini Bapak sudah jadi guru berapa tahun jadi tenaga pendidik? Ya, kalau dilihat dari guru dari awal saya kerja ini 7 tahun, Mbak. Dari sejak 2016 sampai 2023 ini 7 tahun saya mengabdi di SD Negeri 1, dan saya cinta dengan SD Negeri 1. Kenapa? Karena dari mengabdi, dari non ASN, kemudian juga dari pegawai negerinya, saya tetap di SD Pendidikan 1. Oke, luar biasa. Pak, saya penasaran, Bapak relatif muda umurnya, kenapa memilih profesi guru? Banyak anak muda yang kayak, pengen jadi wirausaha aja deh, gitu, pengen usaha aja, pengen bangun kerajaan bisnisnya gitu. Kenapa tertarik menjalani profesi sebagai tenaga pendidik? Oke, saya cerita dulu ya Mbak ya. Memang kalau dari awal secara cita-cita sih saya emang tidak sebagai guru, karena dulu waktu kelas 5 saya teringat Mbak sampai saat ini. Jadi pengalaman dulu ketika SD di kelas 5 saya dengan Putri Udiati itu di SD Siliwangi 2 itu dulu menanyakan, cita-cita apa yang kamu sukai dan cita apa yang kamu tidak sukai. Cita-cita yang saya sukai itu saya menjawab menjadi seorang polisi. Karena dari dulu emang saya tuh terinspirasi dengan sosok polisi itu yang tegas, mengayomi dan sebagainya Mbak. Kemudian yang tidak saya sukai, saya menjawab guru, menyampaikan di depan guru saya sendiri dulu. Iya. Kemudian setelah itu saya tidak apa-apa, karena itu kan saat SD ya Mbak, saya pikirkan hanya ungkapan-ungkapan saja, dan pada kenyataannya di saat ini malah saya terbalik Mbak, malah saya menjadi seorang guru itu karena dari pekerjaan tidak saya sukai dulunya, sekarang menjadi sangat sukai. Karena ketika saya turun langsung di dunia pendidikan itu ternyata atmosfernya luar biasa Mbak. Bertemu dengan siswa peserta didik yang beragam, unik, karakteristik yang berbeda-beda, itu ternyata membuat saya itu menjadi bersemangat untuk kegiatan dalam mengajar, proses belajar mengajar. Begitu. Oke, banyak karakteristik anak gitu yang dihadapi. Dan saya penasaran Pak, kenapa Bapak memilih menjadi guru SD? Kebanyakan orang nih memandang guru SD, aduh paling berat guru SD nih, paling berat guru SD, gak mau jadi guru SD. Kenapa Bapak lebih memilih jadi guru SD? Oke, kalau saya memilih guru SD memang karena yang pertama Mbak, saya melihat itu sayang ya dengan anak-anak kecil ya. Terutama saya dari dalam hati saya dulu, saya lebih senang dengan anak kecil. Karena kalau mungkin karena dari anak kecil itu kita bisa menanamkan karakter-karakter yang baik untuk mendidik anak menjadi nanti sosok ke depan pun menjadi bisa anak menjadi sukses, anak menjadi berkarakter, sopan santun, beretika. Dari situlah saya berpikir saya ingin menjadi guru SD saja karena pondasi utama penanaman karakter itu ada di
SD, Mbak. Jadi dari situlah saya ingin mewujudkan anak-anak yang lulusan, baik lulusan di SD itu, terutama di SD saya sendiri, Mbak, anak yang memiliki karakter yang mulia. Selain program profil pelajar Pancasila, juga ada 8 karakter yang ada dalam kementerian yang dulu disampaikan. Oke, karena SD fondasi dasar dalam pendidikan, gitu, betul, sebelum melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Baik, Pak, selama 7 tahun mengajar, ada pengalaman unik gak menghadapi tingkahnya anak-anak SD itu kan lucu, kadang ngegemesin gitu, dengan tingkahnya yang nakal, kadang yang cerewetnya di luar batas, bisa dibilang seperti itu. Seperti apa Pak ceritanya? Ya, jadi kalau keunikan satu sisi gini, Mbak. Saya yang menjadi semangat itu ketika saya ingat kenapa? Karena ternyata saya tuh ditunggu-tunggu oleh siswa. Jadi iya, saya tanya tuh, anak gimana untuk pelajaran hari menyenangkan? Karena apa, Mbak? Sana satu sisi saya ketika pembelajaran itu membuat pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana mengonsep pembelajaran menyenangkan? Nah, disitulah keunikan-keunikan anak-anak yang tadinya susah ibaratnya diberitahu dan sebagainya. Lah itu di situ saya memberikan apa, Mbak? Program reward. Sebenarnya di situ saya memberikan reward uniknya. Kenapa? Karena dengan adanya penghargaan otomatis anak itu akan termotivasi dengan mengikuti apa? Keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati. Contoh nih, anak di kelas harus mengikuti pembelajaran untuk menciptakan nilai karakter disiplin. Ya, pembelajaran, taat tertib dan waktu dan sebagainya. Kemudian saya berikan reward nih buat berupa pin apa ketertiban. Dengan begitu anak akan menjaga, Mbak, menjaga untuk pin itu agar tidak diambil lagi oleh guru. Dengan apa? Dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Sehingga dari anak yang beragam modelnya, seperti ada yang susah dikasih tahu dan bandel dan sebagainya, itu sebenarnya mudah bandel, cuma ingin mencari perhatian. Nah, tapi salah satu kita bagaimana? Kita tidak boleh memarahi, kita tidak boleh menegur ataupun bagaimana caranya untuk mengdownkan anak psikologinya. Dengan cara apa? Kita beri reward. Nah, reward itu nanti yang akan menyemangati, memotivasi anak untuk berubah dengan sendirinya, dengan motivasi dirinya sendiri. Oke, karena ada iming-iming rewardnya. Betul. Oke, Pak, tapi tantangan yang dihadapi sulitkah? Apakah sebenarnya enggak, biasa aja, atau sesulit yang dibayangkan orang-orang ketika ngajar anak SD? Oke, di awal emang sulit, Mbak. Kalau kenapa? Di SD itu kan apalagi pondasinya SD itu masih saat bermain sambil belajar ya. Kita harus mengkonsepnya bagaimana konsep pembelajaran ini memberikan kebermaknaan kepada anak, dan anak itu tidak rasa bahwa bagaimana ketika anak belajar itu ternyata bermain sambil belajar. Nah, itu yang paling penting kata kuncinya. Nah, yang pertama emang sulit, Mbak. Tapi dengan kita kolaborasi, tidak hanya dengan siswa, tapi kita kolaborasi dengan orang tua, dengan rekan guru kita untuk menciptakan lingkungan-lingkungan positif di sekitar, otomatis insya Allah akan juga mempermudah. Dengan cara apa? Kita komitmen dengan orang tua bahwa kita ada program yang berpihak pada anak nih untuk menciptakan karakter, kemudian mendisiplinkan anak dan sebagainya. Begitu juga dengan orang tua, kita hadirkan sosialisasi orang tua bagaimana tanggapannya, apakah ada masukan, apakah ada yang harus diganti atau ditambahkan untuk aturannya, sehingga orang tua mengetahui. Dan tidak hanya di dalam sekolah saja, kegiatan saya itu dalam menanam karakternya untuk anak, sehingga sampai di rumah pun atau di masyarakat pun tetap akan terjaga untuk karakter-karakter yang harus diterapkan anak. Ada satu dulu saya pernah mendengar bahwa satu ungkapan bahwa mendidik satu anak itu butuh satu kampung. Jadi diperlukan kerjasama tidak hanya dari guru, ada perlu juga peran orang tua serta lingkungan. Seperti itu ya, Pak ya? Betul. Oke, dalam pengajaran sendiri, Pak, metode apa sih yang biasanya Bapak gunakan untuk menarik perhatian anak-anak nih? Karena anak-anak SD itu, ya ampun Tribuners, pasti susah banget ajar anak SD, kebayang nih. Iya, apalagi kan anak SD butuh perhatian ya, Mbak ya. Betul. Jadi mencarinya, inginnya, Pak, saya ingin ini dan sebagainya. Jadi inginnya tuh mendapat perhatian dari gurunya. Jadi ketika pembelajaran. Nah, bagaimana metode yang saya sampaikan, terapkan? Tentunya kalau pendekatan dulu ya, Mbak ya. Pendekatan saya menggunakan pendekatan, malah saya terinspirasi dari programnya Tanto Foundation ini. Jadi ada program mikir. Jadi anak di sini mengalami. Kita ajak anak untuk mengalami langsung dalam kehidupan nyata, kemudian anak interaksi. Interaksi dengan apa? Dengan alat-alat pembelajaran atau lingkungan belajar yang langsung anak-anak ketahui. Setelah interaksi, kemudian anak-anak melakukan komunikasi, dan yang terakhir ada refleksi kepada anak. Nanti anak menyampaikan bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan nggak, terus pembelajaran apa yang dia dapat, ilmu apa yang dapat, apakah ada yang tanyakan lagi. Itu dalam konsep mikirnya dulu. Nah, kemudian metodenya apa? Metode lebih banyak saya
tidak ceramah yang melulu Mbak, tapi saya mengajak bermain. Bermainnya banyak Mbak di sini. Kadang itu saya ada konsep rencana ya Mbak ya, rencana pembelajaran udah saya siapkan, tapi otomatis kadang itu saya terinspirasi dan dadakan keluar Mbak. Seperti kayak tahu bulan nih Mbak ya, dadakan. Kemudian saya langsung terinspirasi, oh saya punya gagasan ngajak main anak. Oke anak-anak, ayo kita main kotak misteri. Nah anak-anak otomatis dengan nama kotak misteri atau permainan lompat jawab, terus iseng-iseng berhadiah dan sebagainya, itu anak-anak akan jadi, wah apa sih permainannya, menarik ya. Padahal di sana saya sisipkan pembelajaran-pembelajaran yang harus kita capai tujuannya di hari itu. Nah, dari kotak misteri, iseng berhadiah, lompat jawab dan sebagainya Mbak. Oke, berarti bisa dibilang melibatkan anak-anak dalam pembelajaran. Udah, Tidak hanya kalau zaman dulu kan hanya satu arah guru yang menyampaikan Iya, materi, betul. menyampaikan pembelajaran. Ini metodenya siswa dilibatkan langsung gitu ya. Oke, Bisa dibilang seperti itu. Pak, tapi melihat era digital hari ini, pemanfaatannya seperti apa nih Pak? Pak Eko sendiri nih, ketika melakukan pembelajaran, ketika ngajar siswa-siswanya, seperti apa pelibatan ininya Pak? Oke, tentunya dalam proses pembelajaran Mbak, dalam pembelajaran memberikan pembelajaran materi esensi, saya bisa menggunakan teknologi yaitu berupa video pembelajaran. Apalagi saya juga ada beberapa yang saya buat untuk video pembelajaran, kemudian ada juga kita bisa ATM banyak amati tiru modifikasi dari video-video pembelajaran dari konten-konten lain, sehingga untuk suplemen pembelajaran kepada anak sekaligus materi esensi yang akan dicapai. Nah, dari situlah saya untuk penggunaan teknologi. Selain itu, saya juga mengajak anak-anak untuk meminta izin kepada orang tua membawa handphone. Jadi saya sudah siapkan di kelas itu ada rak khusus untuk menyimpan HP. Ya, jadi ketika pas pembelajaran masuk di awal, anak-anak sudah yang bagi yang membawa HP, silahkan dimasukkan dalam rak. Saya gembok, saya bawa kuncinya. Kemudian ketika pas pembelajaran saatnya penggunaan HP, karena kan kita pembelajaran di sini kan merdeka ya, merdeka belajar. Betul. Jadi anak kita beri pertanyaan pemantik saja, kemudian anak akan mengeksplorasi, kemudian mendalami materi, mencari di mana sumber belajar banyak, bisa dari buku, bisa dari internet, dari video pembelajaran, saya bebaskan. Silahkan anak-anak untuk mencari, untuk memahamkan materi. Kadang anak ada yang model belajarnya saya jelaskan langsung bisa menangkap. Ada yang juga kita berikan video pembelajaran melalui teknologi tersebut. Ada juga yang bermain permainan kinestetik. Jadi beragam Mbak untuk gaya belajar anak, sehingga kita bebaskan, kita berikan bebasan untuk mengeksplor materi-materi yang dia dapatkan, sekaligus yang akhir saya selalu mengajak anak untuk bermain melalui Kahoot maupun Quizzes. Oke. Dalam Kahoot itu ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan dirankingkan. Nanti anak yang mendapat peringkat pertama akan saya berikan medali. Medali bintang prestasi itu yang saya buat sendiri. Bentuknya seperti kayak medali olimpiade orang dapat itu, tapi bukan emas. Tapi saya pakainya berupa kayak potongan ID card. Bahan ID card itu saya buat medali berupa bintang untuk prestasi. Luar biasa sekali inovasinya Pak. Tapi impactnya sendiri Pak dari metode yang selama ini Bapak lakukan seperti apa Pak? Dampaknya ke para siswa nih? Ya, dampak ke para siswa, saya kemarin barusan tanya Mbak, anak-anak ketika belajar dengan Pak Eko, apa yang kamu rasakan sih? Senang Pak, menantang Pak, gembira. Saya jadi tertarik, jadi termotivasi Mbak. Oh oke, ternyata di mana? Pak Eko kan selalu mengajak kita untuk berkompetisi antar kelompok, nanti menjawabnya berkelompok, kemudian menjawab secara individu dan sebagainya. Kemudian yang menyenangkan bagaimana? Bermain Pak, kita tidak terasa kalau kita belajar. Jadi di evaluasi terakhir ketika anak mengerjakan soal itu juga kita kemas dengan teknologi. Anak mengerjakan dengan gadgetnya. Saat ini kan gadget kan sangat penting ya Mbak anak ya. Betul. Apalagi menghilangkan gadget itu agak susah, kita alihkan ke teknologi tersebut. Mengerjakan kuisis di sana, mengerjakan Kahoot di sana, maupun wordwall. Yang nanti wordwall itu ada modelnya ini Mbak. Kayak anak ini dikejar-kejar hantu, dikasih nyawa, terus dikasih peluang berapa mengerjakan. Lah itulah. Jadi di sana menantang, di sana menyenangkan dan asik, sehingga tidak terasa bahwa kita sehari ini sudah belajar tanpa tekanan. Itu yang paling penting. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain? Wah, lah itu jadi judulnya mana nih? Bermain sambil belajar. Oke, dapat semua. Dapat Jadi nggak bosan semua. pembelajarannya, Betul, bisa iya. dibilang seperti itu. Pak, tadi sempat disebutkan bahwa setiap anak punya karakteristik berbeda, kemudian punya gaya belajar berbeda. Satu kelas tentu majemuk, beragam gitu. Saya penasaran bagaimana Bapak ngajarnya nih Pak. Kadang ada anak yang cara belajarnya visual, ada kinestetik, ada yang audio. Ada yang bahkan perpaduan antara audiovisual dan kinestetik ataupun perpaduan lainnya. Seperti apa nih Pak? Penasaran saya. Oke, jadi
pembelajaran itu yang saat ini gembar-gembarnya Mbak, namanya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbeda. Bagaimana konsep saya menerapkan? Yang pertama, saya sebelum masuk ke materi, saya tentunya akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmen diagnosis. Jadi diagnostik ini di sini asesmen ini asesmen awal untuk mengetahui apa kesiapan belajar anak. Anak sampai mana nih tahapannya. Kemudian setelah saya mendapatkan informasi dari hasil yang asesmen awal itu, kemudian saya menyiapkan perangkatnya. Saya ketahui gaya belajarnya anak ada 3 Mbak, yang secara audio, kemudian ada visual, kemudian ada kinestetik maupun audio visual. Jadi saya siapkan semua. Jadi ketika mau pembelajaran saya sudah menyiapkan rencana, kemudian saya menyiapkan materinya berupa apa? Oh, ada teks bacaan nih, anak yang suka baca silahkan saya berikan, ya kan? Kemudian ada nih anak yang audio, saya ajak nyanyi Mbak. Jadi saya itu kemarin itu bukan menciptakan ya, jadi nyanyian sistem peredaran darah pada manusia itu saya nyanyikan dengan liriknya Siti Badriah. Berikutnya di sini selain tadi saya sudah menyiapkan teks audio berupa rekaman suara maupun mengajak nyanyi anak, kemudian saya juga menyiapkan permainan. Permainan yang saya siapkan itu adalah berupa ular tangga. Di sana berkompetisi ular tangga, di situ saya siapkan kartu pertanyaan. Nanti anak sebelum menjalankan bidak dengan melempar dadu, anak harus menjawab terlebih dahulu kartu pertanyaan tersebut. Ketika anak berhasil, otomatis anak akan melemparkan dadu dan bisa menjalankan bidaknya. Itu salah satu bentuk permainan yang dirasa anak tidak terasa bahwa itu belajar sambil bermain. Nah, di situ konsepnya. Jadi kita penuhi semua, Pak. Dari anak yang suka membaca kita penuhi, dari visual ya melihat, ataupun dari audiovisual kita berikan video pembelajaran tadi. Jadi kita siapkan ada 3 pos. Pos pertama membaca, pos kedua untuk video pembelajaran, pos ketiga permainan. Jadi saya konsepnya seperti itu. Luar biasa sekali inovasinya, melihat pembelajaran berarti zaman dulu sama zaman sekarang berbeda sekali ya Pak. Kalau dari sudut pandang Bapak nih, dulu pernah menjadi seorang siswa dan sekarang menjadi tenaga pendidik. Apa perbedaan yang signifikan Pak antara metode pembelajaran zaman dulu nih sama hari ini seperti apa Pak? Wah, sangat cukup Mbak. Karena kalau dulu kan masuk konvensional gitu ya. Sering banyak guru tuh ceramah mulu, kemudian ada penugasan. Habis ceramah jelaskan nugas kan. Jadi nggak bosan, jenuh. Apalagi nanti soalnya yang banyak, anak stres tertekan. Nah, kalau era sekarang kan kita lebih berpihak pada murid ya. Jadi murid memiliki kesiapan apa, gaya belajar kesukaannya apa, harus kita fasilitasi sebagai guru. Nah, guru di sini harus kreatif. Nah, jadi menyediakan perangkat-perangkat atau bahan ajar untuk kebutuhan siswa. Nah, kalau yang dulu sistemnya ceramah, kita bisa ganti dengan bisa pengamatan, kita bisa membacakan, kita bisa merekam suara kita sendiri. Kalau kita bentuk dongeng, kita rubah karakter kita sendiri, begitu Mbak. Jadi ada permainan juga di dalamnya. Jadi tidak hanya melulu tugas, dan anak tidak akan terasa Mbak, bahwa nanti di saat anak melakukan pembelajaran itu, anak juga mengerjakan tugas. Jadi tidak kerasa bahwa jelas anak, yuk kita pindah ke pos berikutnya. Anak muter rolling, mana ditinggalkan tugas. Padahal ada lagi tugas. Jadi tidak kerasa bahwa anak itu senang dalam belajar. Karena enjoy ya? Enjoy belajarnya, nggak kerasa bikin soal matematika 50 kayaknya gak kerasa. Betul. Pak, tapi sebagai tenaga pendidik yang hari ini melihat perkembangan teknologi sangat luar biasa, media sosial sangat luar biasa, bagaimana informasi disediakan, diakses bisa kapanpun, dimanapun, dan melalui apapun. Tantangan terberat menjadi tenaga pendidik apa Pak? Ya, tantangan terberat di sini ya saya sih kembali ke karakter lagi. Kenapa? Karena sekarang medsos ada TikTok ya, dalam TikTok dan sebagainya, ada media sosial YouTube dan sebagainya. Anak ketika membuat konten sih bagus, saya apresiasi. Tapi kalau ketika yang saya kadang tuh sayangnya itu budaya malu anak. Ini yang sangat menurun karakter anak. Kenapa? Anak sekarang sudah ibarat berani ya, kalau joget-joget di depan kamera, mengganggunya kurang. Lewat depan guru aja apa ada Mbak? Zaman dulu kita ketika bertemu guru itu langsung jalan seperti biasa. Enggak, kita mesti akan takut, ada rasa takut. Kadang kita muter. Kayak pengalaman saya dulu zaman SMA itu muter Mbak. Muter menghindari guru. Karena sangat kita takuti dan sebagainya. Bukan karena bukan karena dia galak, bukan, tapi kan kita menghargai sosok itu, guru itu sangat mulia sekali. Nah, saat ini sudah luntur Mbak. Jadi yang perlu kita tanamkan di sini adalah karakter di sini. Jadi anak ini biar untuk meningkatkan sopan santun, karakternya, budaya, etika budaya malunya. Jadi itu juga perlu ditingkatkan. Begitu Mbak. Berarti PR terberat
para tenaga pendidik hari ini adalah membangun karakter anak bangsa. Betul. Apalagi penting sekarang sekali. genjatan-genjatan media sosial ya Mbak ya, semakin pesat. Apalagi banyak informasi yang masuk, kemudian anak langsung aja tuh menerima mentah. Sedangkan yang kita harapkan kan anak tuh saring dulu, kemudian sharing. Betul. Ya kan? Saring, kemudian cari kebenarannya, faktanya seperti apa, kemudian baru sharing kepada teman-temanmu. Oke. Nah, kadang kan ada yang dapat mentah, terus kemudian diimplementasikan di lingkungan sekitar kita. Padahal pada tahapan kepada anak-anak kan kayaklah seperti backsound yang itu kan sebetulnya kan juga nggak pas ya Mbak ya Iya, untuk iya, anak-anak ya. Apalagi yang guys, bestie dan sebagainya itu panggilan-panggilan itu kan juga sebetulnya kalau budaya di kita Jawa kan kurang sopan Mbak. Iya. Walaupun itu kepada temannya, kakak kelasnya maupun adik kelasnya. Baik dengan guru, ketemu saja, ayo, hai, gimana Pak? Iya. Baik. Nah, gitu, jadi nggak ada rasa takut dan sebagainya. Betul. Karakter ini memang sangat penting Tribuners, dan kembali lagi untuk mendidik satu anak itu perlu orang satu kampung. Iya betul, kolaborasi satu kampung. Kolaborasi satu kampung yang terdiri orang tua, kemudian ada juga tenaga pendidik, guru, mungkin yang sekolah sore di TPK atau apa, Iya. itu juga berperan, keluarga dan juga lingkungan sekitar. Pak, dengar-dengar Pak Eko ini kan juga, bukan dengar sih, Pak Eko ini kan juga fasilitator Tanoto Foundation nih Pak. Betul. Nah, sejauh mana peran dari Tanoto Foundation sendiri untuk membantu Bapak ini dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan? Seperti apa peran Tanoto, Pak? Tanoto Foundation saya sangat mengagumi banget Mbak. Kenapa? Karena Tanoto Foundation itu informasi atau program-program yang diberikan pemerintah itu langsung Tanoto Foundation segera menyikapi. Saya sukanya seperti itu Mbak. Jadi ketika ada kurikulum merdeka baru muncul nih, belum ada sosialisasi kepada turun, kita hanya belajar secara mandiri, tapi Tanoto Foundation sudah memfasilitasi. Tidak hanya kepada Fasda, tapi kepada rekan-rekan guru yang ada, silakan untuk belajar bersama. Di situ kemudian apa nih? Ibaratnya isu-isu pada saat ini, rapor pendidikan, peningkatan, numerasi literasi, tapi Tanoto Foundation sudah siap itu Pak. Jadi adanya Tanoto Foundation itu sangat membantu, terutama pada saya selaku Fasda dan guru-guru yang semuanya tentunya ada di Indonesia kemungkinan. Karena disitulah peran Tanoto itu menjembatani program-program yang diterapkan kementerian tentunya. Kementerian kemudian turun ke Tanoto Foundation menyampaikan informasi seluas-luasnya. Karena disitulah Tanoto Foundation sangat kita tunggu-tunggu informasi keberlanjutannya. Itu sangat keren Mbak. Jadi saya terinspirasi terus untuk Tanoto Foundation. Oke, terima kasih tentunya untuk Tanoto Foundation Terima kasih. spesial di Hari Guru Nasional ini karena memfasilitasi teman-teman pendidik Betul. dalam melakukan pengembangan inovasi pendidikan seperti itu. Pak, terakhir nih Pak, ini kan Hari Guru Nasional. Bapak memaknai Hari Guru Nasional di 2023 ini seperti apa? Boleh disampaikan dan juga pesannya untuk Tribuners, Pak? Oke, untuk Tribuners, jadi kalau menciptakan di Hari Guru ini ya, saya terutama pada murid dulu. Pada murid saya untuk mengajak murid yang pertama, murid saya ajak untuk membuat puisi. Silahkan anak-anak buatkan untuk perayaan Hari Guru ini, silahkan buat puisi, kamu bisa berikan, tidak hanya kepada Pak Eko, kepada guru-guru yang ada di sekolah ini maupun di staf ya. Jadi selain ada pembuatan puisi, kemudian yang kedua anak-anak bisa mungkin melukis. Ini yang jarang Mbak. Jadi melukis di sini silahkan melukis karakter guru, kemudian berikan pesan apa yang akan disampaikan anak kepada guru. Dan berikutnya ada juga surat. Selain surat tentunya saya ini mengajak teman-teman di lingkungan sekitar itu untuk mengajak anak-anak memberikan apresiasi kepada guru. Guru itu apa? Kalau saya kemarin program yang kemarin Mbak itu saya ajak anak-anak untuk memberikan voting. Guru yang terinspirasi, guru terheboh, tapi inspirasinya ini yang lucu-lucu sih. Iya. Guru terheboh, guru tertegas, guru terapa dan sebagainya. Jadi bentuk apresiasi selain dari siswa tadi bentuk seperti itu, nanti kita berikan rewardnya tentunya apa? Saya memberikan sendiri dua penghargaan kepada anak nanti yang memberikan itu hasilnya itu memuaskan atau apalagi yang di luar dugaan kita. Nanti kan kita berikan feedback kepada anak itu Mbak. Untuk prestasinya. Kemudian untuk gurunya saya untuk guru itu saya ajak untuk silahkan kita berikan pilihan kepada anak untuk memberikan suaranya selama pembelajaran 1 tahun ini. Mereka menilai kita seperti apa dengan hal-hal yang kayak selempang nanti penghargaan Miss Universe loh Mbak. Iya. Untuk guru itu guru sangat bangga sekali untuk kita berikan buket dan sebagainya. Jadi bentuk penghargaannya kita ajak guru-guru. Selain itu juga nanti akan ada penampilan-penampilan dari siswa di sekolah saya itu, siswa penampilan untuk menjadi satu karakter guru
untuk bukan menggelitik, kita menerapkan kurikulum saat ini dan pembelajaran yang tahun-tahun yang lampau seperti apa perubahannya, itu akan ada drama dari anak untuk persembahan kepada guru. Itu saya maknanya, jadi lebih semangat, lebih selalu terinspirasi kepada semuanya, saling berbagi, tentunya kita terus berkarya dan selalu memberikan inspirasi yang terbaik kepada seluruh guru-guru di Indonesia untuk memberikan apa yang namanya ya, memberikan keberpihakan kepada murid. Jadi dengan memberikan keberpihakan kepada murid, suatu program-program yang bagus kepada anak, tentunya anak akan siap dalam menghadapi tantangan berikutnya sekaligus menciptakan generasi emas di tahun 2024. Menciptakan generasi emas di tahun 2024. Bapak, terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih atas dedikasinya untuk anak negeri. Nah, Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Pak Eko yang merupakan guru SD Negeri Pendidikan LOR 01 dan juga fasilitator daerah Tanoto Foundation. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik spesial edisi hari ini. Saya Elin pamit undur diri dan sekali lagi selamat Hari Guru Nasional untuk para tenaga pendidik di negeri ini. Terima kasih dan sampai jumpa.